Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi akhir bulan 30 Oktober 2024. Semoga kabar teman-teman di rumah yang selalu nunggu videonya Mas Tri diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, lancar segala urusannya, dan semoga segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal bagi yang pertama kali nonton video ini. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik juga selamat datang. Yang belum subscribe, support subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu subscribe untuk yang belum. Kemudian loncengnya dihidupkan. Like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih. Oh ya, sebelum lanjut nonton, ini nanti selalu ada intermezzonya. Kalau kalian tidak suka dengan basa-basi di atas atau di depannya, silahkan digeser saja. Atau tetap tidak suka, yuk serasa ditonton. Ye. Sehat berkah melimpah untuk semuanya yang sudah absen-absen. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Semuanya terima kasih banyak. Selalu absen, mau dari Cilacap, dari Sumatera, dari manapun itu pokoknya semuanya ya. Terima kasih banyak sudah selalu absen. Yang tulis absen, yang tulis hadir, dari mana kalian berasal, Mas Teh doakan semoga panjang umur. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit sekarang, Mas Teh doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang sedang punya masalah baik pertemanan, rumah tangga, dan seterusnya, Mas Teh harapkan, Mas Teh doakan semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang sedang terlilit hutang piutang semoga segera terbayar hutangnya. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera Allah angkat menjadi lebih baik. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Hari ini kan tanggal 30. Kemarin kita sudah bahas 1, 10, 20 di tanggal 30. Jadi hari ini kita akan baca intuisi di balik tanggal 30 Oktober 2024 dari segi kerezekian, kemudian kesehatan, percintaan, bahkan dari segi musibah. Ada potensi apa, ada hal apa yang bisa kita cerna, nanti Mas Tulus akan jabarkan
lebih luas lagi ya. Kalian disimak video ini sampai selesai. Kalau yang suka, yang tidak suka silahkan di skip ya. Sebelum kita membahas topik pembahasan kita hari ini, sebelumnya Mas Teh mau terus ngalap berkah dari teman-teman yang nonton video ini. Mas Tulus ingatkan terus untuk membantu sedekah nasi box kita, di mana akan kita selenggarakan amin di akhir akhir November, sorry. Kita akan selenggarakan di akhir November. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan pasti nyuwun doa dari teman-teman yang di rumah. Mudah-mudahan nanti bulan November Masya Allah izinkan ada sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya satu nasi boxnya itu Rp12.000 ya. Kalian bisa transfer ke BRI yang di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Apapun hajat dan juga niatnya, Mas Teh doakan semoga Allah terima sedekahnya, Allah sampaikan pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan kepada yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang bersedekah, sedekahnya jadi media penukar untuk tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Oh iya teman-teman, minyak bidara stoknya nggak banyak ya. Mbak Lia matur nuwun. Wah, Mbak Lia itu reguler terus loh dia. Mungkin berapa bulan sekali atau setiap bulan kali ya. Beliau selalu pesan minyak bidara, jadi pelanggan tetap. Teman-teman yang pesan silakan tonton video packingnya dulu ya kalian ya. Ini kan kemarin Condolo kasih warning banyak yang sakit. Sebenarnya bisa memanfaatkan minyak bidara untuk memedia penyembuh atau rukiah mandiri bagi teman-teman yang mungkin memanfaatkan minyak bidara. Mau tahu manfaatnya silakan cek postingan Mas Teh dulu pas lagi packing, apa saja isinya, manfaatnya, kemudian fungsi dan juga harganya, bahkan cara pakainya. Tonton video packingnya. Ketik aja packing minyak bidara Big Tulus nanti akan nongol ya. Di situ Mas Teh jelaskan, kemudian teman-teman setelah paham langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857. Formatnya, Mas Teh saya pesan satu, alamatnya ini, kode posnya ini. Jadi harus lengkap nggih. Setuju ya? Oke, terima kasih yang sudah pesan. Mas Teh doakan semoga manfaat jadi obat bagi yang jenengan butuhkan. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh, aku ki eman-eman rek. Pagi-pagi tuh habis duha nyiapin teh tapi nggak terlalu manis, yang cuman manis-manis jambu kayak Mas Teh kayak gini, sama makan martabak coklat lah kok malah dadi perkara. Lah wong aku ki eman-eman yo rek. Isu-isu kemarin dikirimin martabak Mbak Agnes tuh sak yang gede itu, yang pecenongan. Kalau teman-teman yang tahu dosen ini martabaknya kan legit. Pagi-pagi aku sebelum syuting tadi habis duha makan itu dulu satu biji, padahal cuma satu biji doang, malah tadi gatel nih tenggorokan. Es dasar rek. Nggak pernah makan makanan mahal. Biasanya martabak di pinggir jalan, nggak pernah yang bermerek. Kalau yang merek ini kan ya teman-teman tahu lah, kalau pecenongan itu mantap, ngantri juga kalau beli ya. Sehat berkah untuk semuanya ya Mbak Agnes, matur nuwun sekali lagi ya. Oke, teman-teman. Oh ya, sebelum kita bahas, besok kita Q&A ya saudaraku. Jadi nanti habis ini sebelum video ini tayang kayaknya, mungkin masih jam 10 atau jam 11-an, bikin postingan di Instagram sama di YouTube. Kalian yang mau ikutan Q&A besok, insya Allah besok jam 10.30 ya, karena sekarang 11.30 itu sudah mendekati azan zuhur. Jadi besok 10.30 kita Q&A. Nanti pertanyaan bisa kalian kirimkan di postingan Mas Teh, bisa DM di Instagram atau komentari story-nya Mas Teh di Instagram. Oke, nanti setelah
kalian nonton video ini, silahkan cek Instagramnya Mas T di @bigtulus_official. Kenapa kalian harus kirim pertanyaan dulu? Karena yang Mas T dahulukan adalah pertanyaan yang kalian tulis di Instagram sama di postingan YouTube. Di luar itu, saat live itu bisa tidak terbaca atau bahkan tidak kita baca. Jadi kalian boleh kirimkan pertanyaan. Ingat, pertanyaannya kalau bisa yang mengedukasi teman yang lain. Ya, jadi bukan hanya pertanyaan punya sampean sendiri, tapi pertanyaan yang bisa mengedukasi yang lain. Misalnya, Mas Tep, tuyul itu apa? Bagaimana? Jadi yang lain juga ikut mendapatkan info dari pertanyaan kalian ketika saya jawab ya. Seperti itu ya teman-teman, saya jualan insya Allah live ya. Jam 10.30 di Big Tulus Official ini. Kalau kalian mau tahu nanti setelah nonton video ini kalian cek Instagramnya Mas Tulus. Di follow Big Tulus_official. Nanti cek story-nya. Mas T akan bikin postingan. Kalian bisa komentar di postingan itu untuk tanyanya. Kemudian bisa DM juga menjawab story yang Mas T buat di Instagram ya. Oke, terima kasih banyak. 30 Jangko siap. Wah, aku dapat info lagi. Nih teman-teman dapat info dari Cerondo lagi nih. Soal kemarin kan dia ngasih tahu soal sakit ya. Akan banyak orang sakit. Nanti kita coba cari tahu lagi kira-kira kalau ada tolak balaknya dalam tanda kutip penangkalnya ini apa, nanti coba aku tanya. Nanti kalau bisa kita live lagi aja ya. Setelah syuting ini kita live sambil video disiapkan untuk tayang jam 11, aku live dulu sebentar ya. Nanti sabar yo Cahayu. Anjir, gila nih ya sini. Anu lu anjir, astagfirullahaladzim. 30 Oktober 2024 teman-teman, akhir bulan Oktober ini kita mau melihat intuisi. Kemarin kita sudah melihat intuisi soal Gunung Merapi yang erupsi. Ternyata intuisinya justru mengarah ke November. Apakah di Oktober juga sama? Betul sekali. Jadi 30 Oktober ini pengantar ke November. Kalau dari hitungan-hitungannya bahkan sebagian besar intuisinya sudah intuisi untuk bulan November malahan ya. Dari segi kerezekian dulu ya teman-teman. Kemarin kita bahas deflasi. Kita bahas ada kemungkinan resesi dan seterusnya. Keuangan sedang kurang baik. Kalau dari hitungan angka keseluruhan bahkan di awal 2025 sepertinya akan ada sesuatu yang kurang baik dari segi kerezekian. Tetapi ada yang kalian harus tahu teman-teman. Faktor beberapa di antaranya pemimpin. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Siapa tahu nanti walaupun kita hitung lewat angkanya memang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita hitung lagi dari segi yang lain ternyata memang ada penanggulangan, ada tangan pemerintah yang bergerak kemudian memberikan dampak baik. Faktornya tuh jadi macam-macam teman-teman. Jadi ibarat kata kalau kita menghitung intuisi itu kita gabungkan dengan ini dengan itu, kemudian kita koneksikan, bisa berubah walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya oh iya, kecelakaan yang di sana tuh menteri perhubungannya siapa misalnya, dihitung nanti yang tadinya korbannya banyak, walaupun tetap ada intuisi itu, tapi mengarah ke yang lebih kecil. Jadi, walaupun secara garis besarnya memang saya menyiapkan video kemarin itu dengan kesadaran juga hitungan angka, agak kurang baik memang intuisinya, tapi ketika memang pemerintahnya nanti selesai, artinya bisa membimbing kita dengan baik, mengarahkan kebijakan-kebijakan dengan benar ya, mungkin juga bisa meminimalisir, setidaknya tidak sampai parah seperti negara yang lain yang mungkin sudah mengalami resesi dan seterusnya. Sehingga ya tetap kembali ke kita juga untuk lebih hati-hati. Alhamdulillah nih Pak Presiden baru nih, korupsi diangkat semua toh. Alhamdulillah ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan nanti mafia-mafia yang makan duit kita ini bisa tertangkap semua, kemudian bisa kembali ke kita juga untuk kesejahteraan kita sebagai rakyat Indonesia. Katakan amin. Amin ya Allah. Secara kerezekian sebenarnya kalau di November ini teman-teman, untuk dunia pertanian, kemudian untuk kalian yang punya perkebunan, yang punya peternakan, yang punya usaha yang berlambang
bumi, artinya mungkin usaha properti dan lain sebagainya, sepertinya masih kadar yang saya nggak bilang hoki banget, tapi masih aman-aman aja, masih kadar yang better untuk kalian yang memang terjun di dunia di bagian itu. Sehingga dari hasil yang saya cerna, dari hasil yang saya hitung melalui angkanya secara kerezekian bagi kalian yang membuka usaha berjenis apa saja. Simbolnya kalau untuk bulan 11 ini ternyata juga masih sama yang berdasar dari mati dan juga hidup. Sehingga bisa ke perkebunan, mau buka usaha untuk food court, makanan dan seterusnya boleh. Mungkin mau jual barang yang artinya lumayan berat, komponennya, besi dan seterusnya, elektronik juga lumayan better secara kerezekian masih bagus. Hanya saja memang seperti yang saya bilang, kalau memang bagus di sini bukan berarti bagus banget. Jadi November ini sepertinya memang kita tetap harus hati-hati dengan sesuatu. Kalau saya pribadi secara nalar saya bilang kalau saya mendingan normal saja, ya standar saja tapi lumintu, tapi next terus gitu kalau aku pribadi. Jadi buat apa kalau kita besar, kalau kita ramai, rezeki kita bagus, masuknya cairnya banyak tapi pengeluarannya juga banyak. Jadi simbolnya di di tanggal 30 Oktober 2024 ini, simbolnya itu masuknya pelan, ya, tapi pengeluarannya juga akan pelan. Nah, kalau masuknya besar, pengeluarannya juga akan besar. Jadi kalau dibilang stabil ya stabil-stabil aja. Makanya harapan kita, kalau saya pribadi ketika saya ingin membuka usaha, mendingan usaha saya itu standar tapi lumintu, tapi berkelanjutan, istilahnya gitu kalau saya pribadi. Jadi kalau mau buka usaha boleh Mas Tulus, sangat netral justru, karena kan ini sudah tanggal 30 ya. Kalian untuk November membuka usaha sebetulnya sangat-sangat netral. Apapun usahanya netral. Kalau dihitung lagi, tadi makanan ya, makanan juga lumayan, perkebunan, kemudian perikanan, peternakan dan seterusnya. Bagi hitungan angkanya, saya melihat hal tadi jadi standar tapi ada gitu loh. Jadi masih aman-aman aja. Mau buka usaha untuk elektronik, buka toko handphone misalnya, karena elemennya ada yang keras ya. Kemudian kalian mau buka toko bangunan misalnya, atau kita mau mulai belajar investasi yang mengarah ke sesuatu yang keras, emas batangan misalnya, kemudian kalian yang mau investasi beli tanah ya, ini properti juga salah satu hal yang sepertinya di akhir tahun ini agak paling aman untuk digunakan sebagai transaksi, aman dalam tanda kutip tapi tidak war banget ya, jadi hati-hati. Hal yang harus kalian lakukan dari segi kerezekian adalah sama seperti sebelumnya, saya masih mengingatkan, gunakan sesuatu dengan sekadarnya saja. Jadi sebenarnya teman-teman, secara kerezekian ya, dihitung dari Oktober November ini, sebetulnya kayak kita itu betul-betul sedang memperkecil jalur keluar masuknya duit tapi stabil. Nyambung maksudnya Mas Tulus ya. Jadi kalian tuh kayak kayak jangan keluarin gede-gede, jangan masukin gede-gede, standar aja. Yang penting lo mintu seperti yang saya sampaikan. Jadi simbolnya itu seperti itu. Jadi kalau sekarang jenengan terlihat aku mau buka usaha baru tapi masih sepi, nggak apa-apa, santai dulu aja ya. Pelan-pelan sambil nyari market, sambil nyari pelanggan, alon-alon dulu. Nanti insya Allah semuanya akan lancar. 12 sih sepertinya juga akan lumayan ya, akan better ya. Jadi November ya Allah, mudah-mudahan Desember Mas Teh bisa ngumpulin ini ya. Nasi boxnya banyak ya, Mas Teh kan ulang tahun, Rek. Jadi yang pada mau ngasih kado transfer duit aja tinggu nasi box. Sing arep transfer sopo, sing arep ngadoi sopo, Mas Teh Jan. Iya Mbak Nevi, matur nuwun Mbak Nevi, aku dikirimi tumbler ya. Wah, tumblernya mewah ya loh. Aku mau pakai sampai sayang banget. Kayaknya kalau buat air anget sih enak ya. Mbak Nevi, matur nuwun, aku baru sadar ya. Udah dikirim beberapa hari yang lalu tapi baru aku buka tadi sebelum syuting ya. Ngapunten Mbak Agnes lagi. Mbak Nevi, terima kasih untuk ijol sing akeh ya Mbak. Amin. Secara kerezekiannya sebenarnya masih ya dikategorikan nggak aman-aman aja. Buat yang membuka usaha apa aja boleh, masih better. Cuman kecenderungannya tadi elemennya ya. Mungkin kalian mau nanam singkong, mungkin mau mulai nanam. Nah, aku sekarang lagi
belajar sama kakakku yang di kampung untuk belajar nanam singkong. Minta doanya ya teman-teman biar tanamannya Mas Teh diberikan kemudahan ya. Amin. Nyelengi sithik-sithik. Duit 300, 200 nggo tuku pupuk. Jadi ada lahan kecil yang memang sedang disewakan. Alhamdulillah minta doanya ya. Jadi sama, kalau kalian mau coba untuk tanam, misalnya kalian di kota nih, sekarang di kota. Di kampung ternyata tuh ada kayak lahan yang bisa disewakan, ada yang mengerjakan, kalian mau nanam sesuatu yang memang di tempat itu bisa ditanam, misalnya perkebunan apapun itulah itu ya. Kalian bisa manfaatkan momen itu. Kalian di Jakarta, di kampung ternyata, oh di kampungku tuh tanamannya padi, ada sawah yang disewakan, tapi ada yang bisa menanam, ada yang mengerjakan. Itu bagi hitungan angkanya sebetulnya sangat better sekali. Makanya saya tertarik, saya juga menghitung angka dari apa yang saya hitung, kemudian saya juga amin mintanya sama Allah lancar, tapi mencoba peruntungan dengan di dunia itu walaupun bukan saya yang mengerjakan, tapi kakak yang di kampung. Jadi hal-hal seperti itu. Justru biasanya di kampung itu nggak besar loh, Rek. Serius. Di kampung itu eh aku juga kaget kemarin bersihin apa? Apa kalau bahasa Indonesianya matun itu? Matun itu apa ya? Buang rumput itu loh, Rek. Apa sih bahasa Indonesianya apa? Nyangin rumput ya. Itu tuh cuma 30.000 sehari di kampungnya kakakku, sampai aku bilang ya Allah murah ya Kang, kayak ono 50.000, aku sampai kayak gitu. Jadi terlalu terlalu murah banget gitu, tapi ya itu sudah dikerjakan sama yang di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba kayak Mas Teh nih sekarang, nabung dikit-dikit, larikan ke sana pelan-pelan. Sudah hampir 1 tahun aku sebetulnya, tapi aku baru ngomong sama kalian pelan-pelan, makanya agak ya membaginya tuh agak bingung karena kadang-kadang suka ada pengeluaran-pengeluaran juga kan. Nah itu kalau teman-teman mau coba itu boleh banget sebetulnya usaha ya. Tetapi ingat, beli barang yang penting saja. Kalau tidak penting jangan dipaksa untuk dibeli. Jadi daya jual masyarakat kita ini sekarang lagi pengen beli barang-barang yang cuma sekali pakai. Nah itu dibuang. Kebiasaan kayak gitu dibuang. Misalnya kayak handphone pengeluaran terbaru, nih jangan kayak gitu. Nah kayak Mbak Muyah tuh lah, aku baca komentarnya kemarin ketawa. Kalau aku rewardnya ke diriku cuma makanan Mas Teh, jadi aku paling aman katanya. Lah itu juga nggak apa-apa. Jadi reward yang diminta buat tubuh kita nih sekarang nggak usah yang berlebihan. Jaluke saiki sehat, rezekine lumintu wis ngono bae. Lancar, nggak ngerepoti wong, tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri. Itu intinya. Jadi barang-barang yang walaupun kalian bilang ini reward buat tubuh saya Mas Teh, saya sudah capek. Tetapi tetap jangan berlebihan menurut Mas Teh. Jadi tetap harus nabung ya, harus nabung perlahan-lahan. Kalian lakukan tindakan untuk memperbaiki keuangan. Kemudian hutang piutang. Ini sampai akhir tahun ya teman-teman. Aku benar-benar mengingatkan pesan kepada kalian untuk tidak melibatkan hutang piutang di sampai akhir tahun. Kalau memang bisa gunakan yang masih bisa diputar. Jadi bukan hanya meminjamkan saja, berhutang pun apabila memang bukan suatu kebutuhan untuk membuka usaha. Misalnya kalau memang usaha dari investasi teman dan barang-barang mungkin boleh, nggak masalah. Cuman kalau misalnya melibatkan hutang piutang hanya untuk sesuatu yang nggak terlalu berguna dan masih angan-angan, menurut Mas Tio untuk dikurangi. Menghutangkan uang sampai berhutang itu tidak saya sarankan sampai akhir tahun. Kalau memang punya, kalau memang nggak punya ya dan memang dengan alasan jelas untuk tujuan tertentu, misalnya minjem ke bank dan seterusnya, dan memang betul-betul digunakan untuk usaha ya nggak masalah. Tetapi kalau memang oh, aku mau nikahin anakku dengan budget yang segini tapi kurang, harus gede-gedean minjem di bank. Itu kan sesuatu yang bisa hilang begitu aja. Ingat teman-teman, ini akan menjerat kita di kemudian hari. Sekarang kita masih adem-adem aja, bodo amat, acara gue gede, acara gue di kampung besar, anak gue nikah gede-gedean, gue nggak malu depan masyarakat lain. Tapi ke depannya kamu akan sulit. Nah ini hal yang muncul. Jadi ada kesulitan di mana munculnya itu tidak di hari yang sama, mungkin beberapa hari ke depan. Penyesalannya akan muncul. Jadi betul-betul harus mengontrol keuangan. Oke. Dari segi kesehatan sekarang teman-teman ini keuangannya agak terlalu panjang ya Mas Teh ngomongnya karena memang sedetail itu. Kesehatan betul disampaikan Cerondol kemarin bahwa dia mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan. Kalau di 30 ini intuisinya sudah putus, intuisinya akan pendek sampai tanggal 1. Jadi simbolnya memang ada simbol sakit yang ringan-ringan. Sebetulnya sakitnya ringan, sakitnya nggak berat-berat banget ya, sekedar gatel biasa. Kemudian kalau dari angkanya ya gatel, kemudian flu, batuk, tapi akan continue. Nah ini salah satu hal yang membuat
kita harus jaga kesehatan. Makanya Mas Teh ingatkan untuk ternyata teman-teman masih ada orang yang mengharamkan obat generik. Ini yang saya tahu. Ini saya tahu dari beberapa komentar dan juga teman-teman yang DM saya. Saya agama saya ini Mas Tulus, saya aliran saya ini. Katanya dia haram kalau pergi ke dokter kecuali harus ke, misalnya obatnya harus tradisional, misalnya harus tabib dan orang-orang tradisional yang tidak berhubungan dengan generik. Aku juga agak lumayan kaget soal itu ya. Jadi aku bilang, ya aku nggak mau ikut campur soal keyakinan kamu melarang atau mengharamkan menggunakan obat-obat generik, ya terserah kamu soal itu. Tetapi ya bagi saya Allah menciptakan, Allah mengadakan itu, ini bagi keyakinan saya ya nggak masalah. Jadi dia katanya aku nggak minum obat, aku nggak minum apa-apa, aku cuma istirahat aja, aku menjaga bla 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 bla, dan aku agak kurang nyambung dengan keyakinan yang seperti itu. Tapi kita harus menghargai ya itu cara mereka ya teman-teman. Jadi ternyata juga masih ada yang mengharamkan hal seperti itu. I don't know dan juga aku nggak mau berkomentar terlalu jauh, tapi intinya memang ada yang seperti itu. Tetapi kalau memang sekarang badan kita sedang kurang sehat atau kurang fit, kalian tetap harus ke dokter. Ini pesannya Masnya selalu itu. Kalau misalnya kalian ngerasa apa badan ini nggak enak terus cuma ngerasa oh ini feeling mau ada musibah, nggak bisa kayak gitu. Tetap harus periksa ke medis dulu. Kalau di medis ternyata ada sakit, nanti kalian akan paham sendiri, oh ternyata bukan karena mau ada musibah tapi karena aku sakit. Sakitnya tidak berat sebetulnya teman-teman, nyeri pinggang, nyeri pergelangan tangan dan juga kaki, pundak, leher ya, beberapa nyeri-nyeri di tulang ini salah satu hal yang menurut saya lumayan mengganggu, apalagi kalau kayak bagi saya kalau udah nge-MC akad itu bisa hampir berjam-jam berdiri, duduknya sebentar berdiri lagi ya, itu sangat mengganggu kalau misalnya pas lagi nyeri, sehingga sakitnya tidak terlalu parah untuk di intuisi Oktober ini, tapi intuisinya itu pendek. Intuisinya pendek, kita lihat di November ya. November tuh angkanya agak menyeramkan ya, bahkan ada simbol kematian dari sakitnya. Nanti kita baca di November saja. Untuk yang 30 Oktober kan tinggal hitungan hari, intuisinya tidak terlalu panjang sehingga akan terputus. Mungkin perkiraanku tanggal 3 atau 5 November ini akan terputus intuisinya, sehingga ini tidak akan terlalu panjang. Tapi beberapa titik diantaranya lumayan panjang dan terkoneksi dengan bulan November, sehingga tetap harus jaga kesehatan. Kalau saya sarankan ya oke. Saya juga bagus ketika jenengan punya keyakinan mengkonsumsi makanan-makanan herbal yang tidak memiliki efek samping untuk menyiksa ginjal dan seterusnya, itu juga saya acungi jempol. Tetapi ketika sudah lumayan parah, kalian tetap harus datang ke pelayanan publik terkait dengan kesehatan menurutnya Mas Teh ya. Jadi ya bagus mengkonsumsi kunyit ya, kemudian jahe, pohon-pohon kita tuh manfaatnya banyak ya, memang untuk antibakteri dan seterusnya. Kemudian air kelapa, Allah tuh menciptakan banyak sekali kelebihan di Nusantara kita. Beberapa daerah juga punya obat-obat tradisional yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin boleh saja, tapi kalau sudah parah, sarannya Mas tuh untuk pergi ke dokter atau ke klinik misalnya. Kalau memang haram ya aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kalau mungkin kalian datang hanya ke, maaf, kalau di dokter haram mungkin kayak jadi penyembuh biasa, tabib yang memang, maaf, tabib kampung, maaf ya istilahnya. Mungkin yang ketika ada tindakan medis yang lebih jauh, kalian nggak bisa dilakukan tindakan medis, nanti malah lebih bahaya lagi. Atau apa? Aku nggak mau terlalu jauh ngomongnya ya. Kok samarku aku terkesan kayak ngejas gitu, aku nggak mau kayak gitu. Tapi ya itu saya kembalikan kepada jenengan. Kalau sudah parah, saya sarankan untuk ke dokter ya teman-teman ya, karena ini akan lumayan sih. Kalau November itu saran saya memang satu, tetap harus jaga kesehatan dengan mengkonsumsi air putih. Yo, senengannya nyaut aja mau ngomong. Air putih dan juga vitamin bila perlu. Itu saran dari saya ya. Memang kalau secara Oktober ini saya menghitung tidak terlalu parah, tidak terlalu bahaya, untuk penyakitnya tidak banyak. Angka kematiannya juga lumayan kecil, tapi November nanti kita coba akan hitung lagi di tanggal 1 ya, nanti kita lihat ya November ya. Sepertinya kalau November simbol meninggal karena sakitnya juga lumayan. Apakah sama juga nanti kita akan hitung sama-sama. Kemudian dari segi percintaan, hitungannya juga masih sama teman-teman. Gak usah aware-aware banget dengan orang-orang yang ngajak curhat.
perselingkuhan lumayan besar ya. Intuisinya di bulan November juga ada. Jangan curhat kepada orang yang tidak seharusnya. Kemudian kita juga harus menyadari batasan kita, bahkan tersangka yang menjadi selingkuhan pasangan kita itu justru beberapa di antaranya adalah orang-orang terdekat. Ini salah satu hal yang harus kalian pahami. Orang-orang terdekat di antara kita, mau teman bahkan saudara kandung sekalipun, ini bisa jadi pengkhianat dalam hubungan kita, rumah tangga kita. Jadi, Mas T masih mengingatkan tuh kalian yang sedang berumah tangga sekarang untuk lebih menyadari batasan di mana kalian dan orang lain di luar keluarga kalian itu memang harus sadar diri terkait dengan batasan, sehingga perselingkuhan yang artinya kegaduhan dalam rumah tangga tadi sepertinya juga bisa dihindari. Di akhir bulan ini perselingkuhannya lumayan ya teman-teman. Simbolnya semakin kuat karena mengarah ke Oktober. Oktober itu lebih parah soal perdebatan soal rumah tangga karena simbolnya rumah. Simbolnya itu rumah tangga, sehingga kalian-kalian yang memang mungkin kemarin sedang pisah ranjang bisa jadi bercerai. Kemudian kalian-kalian yang sekarang sudah ketahuan selingkuh, yang tadinya harusnya bisa dimaafkan, tiba-tiba bisa lebih meledak lagi kemudian bercerai. Ini salah satu yang muncul di bulan November. Hati-hati ya, perceraian akan lumayan di bulan November. Tetapi di Oktober ini simbolnya masih perlu kehati-hatian untuk kalian yang terlalu dekat dengan pasangan orang lain. Ini justru simbolnya itu pasangan orang lain, berarti yang menjadi tersangka terkait dengan perselingkuhan dalam tanda kutip yang Mas T maksudkan, artinya justru orang-orang yang artinya memang sudah orang-orang yang sudah berumah tangga. Jadi hati-hati teman-teman, jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang artinya sudah rumput tetangga tuh katanya mungkin lebih hijau, tapi belum tentu lebih enak. Mungkin lebih enak, tapi kan hanya sementara dan tidak pada dasarnya, ndak boleh ya. Intinya itu. Lalu yang buat yang sudah berumah tangga kurang hoki. Kalau yang sudah berumah tangga seperti apa Mas T? Yang belum berumah tangga maksudnya, sorry ya. Mambu apa gitu? Suruh yo. Serai itu yang panjang, suruh sing ijo ki. Ah iya, wis engko dibahas ya, Rek. Ini ada pesan bagus nih dari Cerondol nih. Nanti untuk yang belum menikah, hitungannya sebetulnya best, hitungannya bagus. Apalagi November. November buat kalian yang mau menjajaki sebetulnya bagus. Nanti kita baca di November ya. Tapi di bulan ini, tanggal 30 Oktober 2024 saja, saya melihat potensi yang sangat baik bagi kalian yang mau menjajaki dunia lebih jauh. Mungkin mau ke jenjang lebih serius. Kalau mau kemarin cuman PDKT udah mulai nembak, mulai dihajar untuk ditembak. Kemudian ngobrolin sama orang tua untuk, Bu, saya tanggal segini datang, saya mau ngelamar ya. Saya mau ngobrolin pernikahannya tanggal segini, nanti dada. Istilahnya gitu. Kehokiannya ini muncul, sangat-sangat muncul. Sehingga kalian yang artinya di sini saya sampaikan untuk menjadi pilihan kalian untuk menjadi memiliki dunia baru atau artinya ingin menikah dan seterusnya, ini tidak ada masalah bagi kalian yang mau jajaki dunia baru, mau pacaran, mau nembak, mau ngajak nikah, bahkan mau menikah sekalipun. Untuk jenjang yang lebih jauh ya teman-teman, ini sangat-sangat bagus. November lebih bagus lagi. Yuk, kalau sekarang lagi nonton video ini udah mulai mempersiapkan, langsung cari tanggal di November untuk nikah ya. Mau konsultasi, mau tanya, Mas Teh, November yang bagus buat nikah tanggal berapa? Ambil tanggal-tanggal ganjil di bulan November. Nah, best toh, silahkan. Ganjil genap sebetulnya bagus, tapi ganjil lebih bagus kalau di tanggal di bulan November. Silahkan kalian cari tanggalnya ya. Seperti itu. Hal terakhir yang saya sampaikan melalui hitungan angka dari segi musibah. Ini sepertinya satu hal yang betul-betul sedang perlu kita waspadai, yaitu angin. Angin ini merupakan salah satu hal yang artinya menjadi momok yang luar biasa di akhir bulan ini menurut hitungan saya. Dari angka 30 ini anginnya luar biasa kencang dan terkadang tidak bercampur dengan air, komponennya tidak. Mungkin
anginnya ini bisa tiba-tiba datang, kemudian bisa tiba-tiba kencang, bahkan bisa menjadi perusak. Nah, intuisinya ini kan masih agak lumayan panjang ya. November simbol tanahnya kuat, tanggal ganjilnya ada simbol angin di bulan November. Jadi ini masih akan panjang intuisi sampai November. Jadi hati-hati, angin kencangnya tidak selalu ketika hujan, bisa tiba-tiba angin kencang. Atau cuma mendung tok, tiba-tiba angin kencang, tidak turun hujan atau tidak badai, itu bisa jadi. Jadi hal yang paling perlu kita waspadai sekarang, 30 10 2024 dari segi musibahnya adalah angin kencang. Entah ini puting beliung atau apa, tapi kadarnya lumayan ya. Kadarnya lumayan kencang. Meskipun tidak sedang hujan sekalipun, tidak ada komponen air sekalipun, angin akan menjadi dominan yang lumayan kuat. Sehingga hati-hati ketika mungkin kita tinggal di tempat yang memang banyak pohon bisa tumbang, atau kita sedang minggir atau beraktivitas di tempat-tempat yang artinya tinggalnya atau tempat kita berdiri atau aktivitas tadi banyak bangunan-bangunan yang bisa jadi roboh ketika ada angin kencang. Ketika sudah ada angin kencangnya, silahkan cari tempat yang lebih aman. Yang terkuat adalah angin kencang. Kemudian pengantar 30 ini masih ada komponen air yang sangat lumayan. Kemudian simbol panasnya masih ada teman-teman, jadi hati-hati, ada simbol panas yang luar biasa hari ini 30 Oktober 2024, panasnya naudzubillah min zalik. Simbolnya juga masih muncul, kadar air juga ada. Nah, ini mungkin salah satu hal yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Kenapa? Condong kan kemarin menyampaikan akan banyak orang sakit. Lah, ini dari intuisi angkanya saja 30 Oktober ini lumayan bahaya. Angin ada, air ada, panas lumayan. Jadi kalau kata orang dulu hujan panas itu kan ada yang bilang hujan monyet lah, hujan nggak sehat lah, hujan penyakit dan seterusnya. Jadi kalau hujan bercampur dengan panas ini kan simbol yang nggak bagus. Kemudian juga bercampur dengan angin yang kencang, sehingga ini hati-hati. Pengantarnya memang saya melihat ada komponen gempanya justru 31 sampai ke full ke November, itu simbol gempanya lumayan kuat, sehingga hati-hati. Yang paling dominan yang sekarang 30 10 2024 itu cenderung ke jam 12 ke bawah ya teman-teman. Jadi angin kencangnya itu bisa terjadi di malam hari atau mungkin jam 12 lewat. Bisa ketika hujan, bisa cuma mendung, bisa tidak hujan, tiba-tiba ada angin kencang. Yang paling dominan, aku harap untuk hati-hati ya. Mungkin punya kanopi yang udah oglek-oglek ketika ada angin kencang ya, mungkin bisa diperbaiki, atau mungkin bisa menghindari, jangan letakkan kendaraan atau sesuatu yang bisa rusak ketika kanopi atau apapun yang di atas tadi bisa roboh ke bawah. Jadi harapan saya tetap hati-hati. Insya Allah semuanya selamat selamat. Dan kita akan baca secara detail nanti di tanggal 1 November ya teman-teman, silahkan ditunggu. Oh iya, 2-3 Mas lulus kerja. Bagi waktunya gimana ya? Mudah-mudahan nanti ada waktu lah ya buat bikin video yang sebelumnya ya. 1, 2, 3 itu Mas teh kerja soalnya. Oke, nanti kita siapkan lah ya. Kita atur-atur waktunya, oke? Seperti itu hasil pembahasan kita untuk hari ini, teman-teman. Pembacaan angkanya, semoga manfaat yang masih sampaikan. Dan silakan kalian cerna saja. Ingat disclaimer, yang saya baca ini hanya membaca ilmu titan saja. Saya bisa salah, dan kalian tidak perlu mempercayai apa yang Mas Teh sampaikan 100%. Silahkan dicerna, diukur. Kalau sama, semoga jadi bahan kehati-hatian ya. Seperti itu ya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Teh minta maaf. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang punya hajat,
pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe jodoh, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha, amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual, yang merintis usaha semoga usahanya lancar, sedekah laris manis, amin. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini, semoga Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Yang belum dapat kerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga ndang naik jabatan, gajinya naik, tur kerjaannya langgeng dan awet. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur rien nggih. Insyaallah ketemu lagi di next video. Nanti aku nggak tahu mau live atau bikin apa, nanti Mas Tulus sampaikan apa yang disampaikan Condol hari ini terkait dengan apa ya, tolak balaknya sakit yang disampaikan Condol kemarin ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Tuh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.